Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini dalam perayaan Sabtu Sunyi, kita merenungkan bagaimana kita dapat berkarya dalam kesedihan. Ketika hidup membawa kita ke dalam kegelapan, seringkali kita merasa terhenti dan kehilangan arah. Namun, Sabtu Sunyi ini mengajarkan kita bahwa meski dalam penderitaan, kita tetap dapat berkarya dengan penuh pengharapan. Bacaan Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 berkata demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dalam Injil Matius, kita melihat bagaimana Yesus dimakamkan dengan penuh hormat. Meski murid-muridnya tengah berduka, mereka tetap melakukan tindakan nyata yang mencerminkan iman mereka. Namun kita tahu bahwa ini bukanlah akhir. Kematian Yesus adalah awal dari kebangkitannya yang membawa harapan baru bagi kita semua. Dalam kesedihan, kita percaya akan kebangkitan dan kemenangannya. Saudara-saudari, kita semua pasti menghadapi kesedihan dalam hidup. Namun, seperti yang diajarkan dalam bacaan hari ini, kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama kita, memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Kesedihan bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman kita. Berkarya dalam kesedihan berarti tetap menjalani hidup dengan penuh komitmen meskipun dalam kesulitan. Kristus sendiri memberi contoh dengan terus mengasihi dan melayani meski menderita. Kita pun diundang untuk melanjutkan karya kasih kita kepada sesama, memberikan harapan dan terang meski dalam kesulitan. Hari ini, mari kita merenung dan mengingat bahwa meskipun kita melalui kesedihan, kita tetap dipanggil untuk berkarya. Dalam setiap langkah kita, meski penuh penderitaan, ada kesempatan untuk mengasihi dan melayani. Tuhan tidak meninggalkan kita, dan di dalam pengharapannya kita tetap kuat. Semoga kita semua dapat membawa kasih-Nya kepada dunia ini. Amin.